kadang mungkin begini Gus, Iya. mereka mungkin terkecoh yang dianggap mereka ruh itu mungkin korin. Itu mungkin. jin korin. Nama saya Leni Aniati dari Tasikmalaya. Alhamdulillah souvenirnya dari Gus Imah udah nyampe nih, berupa kaos cantik ya dari tim Kelana Masa. Bila penonton ingin mendapatkan hadiah seperti saya, tonton terus Kelana Masa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila musyrik terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Kembali bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani dan Gus Iman di samping saya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang sedikit tentang dunia gaib, tentang dunia mediumisasi yang selama ini kami jalani. Nah, tapi sebelum itu pemirsa Kelana Masa, saya doakan semoga pemirsa Kelana Masa tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pemirsa Kelana Masa juga mendoakan kami tim Kelana Masa tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap agar bisa tetap memberikan video-video terbaik untuk pemirsa Kelana Masa. Nah, pemirsa Kelana Masa, sebelum kita membahas tema pada malam hari ini, saya akan sapa Gus Iman terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Gus Iman, kembali saya akan bertanya-tanya kembali. Boleh, Gus boleh. Iman. Monggo, nggak apa-apa. Semoga Gus Iman nggak bosan ya. Insya Allah tidak. Iya, insya Allah. Karena kami masih haus akan pengetahuan tentang dunia spiritual. Boleh, boleh. Iya. Nah, Gus Iman, saya ingin bertanya tentang apa ya, di bagian tema tentang proses mediumisasi, Gus. Iya. Nah, kan selama ini saya terlibat di kadang di depan kamera, kadang di belakang kamera, jadi saya tidak begitu mengetahui dalamannya bagaimana proses mediumisasi, proses memasukkan jin ke dalam tubuh mediator itu seperti apa, dan hal itulah yang nantinya saya akan tanya Gus. Mungkin langsung saja Gus ya. Boleh, boleh. Monggo. Nah, Gus Iman, sebetulnya proses memasukkan jin ke dalam tubuh mediator ini, apakah yang dimasukkan itu jin atau sebangsa ruh? Oke. Iya. Jadi ratusan video Kelana Masa terkait mediumisasi, bahkan ada beberapa video di channel pribadi saya juga sedikit mediumisasi. Satu pun tidak pernah kami memasukkan bangsa ruh manusia ke dalam diri mediator. Ya. Jadi memang jin. Semua itu bangsa jin. Ada sebagian itu jin yang memang liar lah di alam semesta ini. Ada sebagian jin yang kategori jin korin. Ya, itu sedikit berbeda memang karakternya dan terkadang kebiasaannya dari bangsa jin dua versi ini. Jadi begini Gus, berarti selama ini istilah-istilah pemakaian kata memanggil ruh itu sebetulnya jin ya Gus. Jin, iya. Tapi begini Gus, mengenai pertanyaan yang tadi itu, apakah bangsa ruh ini bisa dipanggil? Tidak bakal bisa. Ya, tidak bakalan bisa bangsa ruh itu dipanggil. Karena setelah manusia itu wafat, yakni meninggal, ruh itu kembali kepada Tuhannya. Kalau dalam bahasa Islam itu kembali kepada Allah. Udah nggak bisa dan nggak perlu untuk diotak-atik. Ya. Jadi memang begitu meninggal ya sudah selesai, ya sudah urusannya. selesai, tidak ada bisa dipanggil lagi. Iya, dalam rangka dipanggil sudah nggak bisa lagi. Nah, jadi apakah ini soalnya ruh ini kadang-kadang sering bagaimana ya, sekarang kan dunia ya media sosial lah, betul, soalnya video-video yang beredar ini kadang-kadang
saya juga bingung, rancu jadinya. Iya, Kok iya, iya. ruh, kadang secara logika saya sebagai orang awam ya Gus Iya. ya, kok ruh yang dipanggil begitu? Apakah memang ruh ini bisa dipanggil atau tidak gitu? Soalnya sepengetahuan saya sebagai orang Islam Gus, Iya. kan istilahnya begini, ruh yang tadi sudah meninggal, yang sudah apa ya, sudah dipanggil Iya. sama Allah, ya tidak bisa dipanggil lagi oleh manusia. Begitu. Nah, memang sebetulnya seperti itu. Dan semoga saja sedikit obrolan ini bisa menjadi manfaat buat abang dan buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada. Saya berpesan dan ya menghimbau, apabila ada di luaran sana pihak manapun yang mengaku bisa memanggil ruh, saya mengajak untuk tidak percaya. Ya, kenapa? Karena memang tidak ada manusia yang bisa memanggil bangsa ruh terkecuali kalangan para nabi. Karena saat sekarang sudah tidak ada para nabi, maka saya mengajak untuk tidak percaya. Ya, ruh tidak bisa untuk dipanggil. Ya. Nabi pun tidak semena-mena untuk memanggil bangsa ruh. Tergantung keperluan dan izin dari Allah tentunya. Jadi memang tidak ada satupun manusia di bumi ini yang sanggup memanggil Ruh, kecuali betul. di zaman para nabi. Iya, mau dukun, mau paranormal, mau kiai, mau ustadz, mau apapun, menurut saya tidak ada yang punya kuasa untuk memanggil ruh lantas memasukkan ke dalam diri mungkin raga manusia yang menjadi mediator diajak ngobrol. Itu bohong semua. Artinya nggak perlu percaya, dan memang tidak bisa bangsa ruh itu untuk dipanggil kembali. Iya. Kadang mungkin begini Gus, Iya. mereka mungkin terkecoh, yang dianggap mereka ruh itu mungkin korin. Itu jin korin. Nah, kalau jin korin masih memungkinkan. Itu pun tidak boleh semena-mena kita memanggil jin korin tanpa adanya keperluan yang membawa manfaat. Dalam arti mungkin kita butuh sedikit informasi ataupun apa. Itu pun nggak boleh semena-mena kok. Soalnya begini Gus, ini saya bertanya ini mungkin berdasarkan juga peristiwa yang di samping-samping saya, di sekitaran saya juga. Dulu ada peristiwa orang yang saya kenal, nggak perlu saya sebutlah namanya. Iya. Orang yang saya kenal setiap dia kerasukan, katanya kerasukan apa ya, kakeknya menegur dengan gaya yang sangat mirip. Begitu dia si orang ini kerasukan, tiba-tiba di yang lain ini dinasihatin, dan dia persis tahu siapa saja namanya, kebiasaannya, orang-orang sekitarnya itu apa ya, detail dia tahunya Gus. Mungkin itu juga yang apa ya, yang membuat orang berpikir bahwa itu ruhnya, begitu Gus. Ya. Jadi itu tidak benar kalau itu dianggap ruh. Makanya dari video pertama di Kelana Masa sampai sekarang tidak pernah saya memanggil bangsa ruh manusia yang sudah meninggal untuk diajak ngobrol. Yakni yang ada itu semua bangsa jin. Jadi buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, ada pernah juga yang masuk di kolom komentar dan chatting ke saya, Gus, itu si Sri itu dulunya manusianya seperti apa? Beranggapan mungkin yang bersangkutan itu ruhnya. Itu bukan, sahabat ya. Mau si Sri, mau Siwati ataupun yang manapun, itu bukan ruhnya. Semua itu jin. Ada yang memang jin korin yang memang bertugas mengawani manusia semasa hidupnya, ada yang jin liar. Semua itu jin, sahabat ya. Jadi jangan sampai salah pendapat. Dan mudah-mudahan insya Allah ya memang seperti itu keadaannya. Dan bila mana ada di luaran sana yang memang mengaku bisa memanggil, menghadirkan bangsa ruh, lagi-lagi saya mengajak ya untuk tidak percayalah. Mungkin orang yang merasa bisa memanggil ruh ini tidak bisa membedakan ruh dengan korin mungkin. Lebih tepatnya mungkin bisa jadi seperti itu, tapi lebih tepatnya mungkin orang yang mengaku dan merasa bisa memanggil ruh itu kurang dalam ilmu pemahamannya tentang agama Islam. Itu aja langsung statement saya. Iya. Pembelajarannya kurang mendalam terkait hal itu,
pengetahuannya, pengalamannya, mohon maaf, mungkin perlu ditambah lagi sahabat. Iya. Mungkin bisa begini Gus, ketika dia sudah merasa bisa memanggil ruh, jin ini mencari kesempatan untuk ngaku-ngaku, dan gitu, si manusianya percaya. Alangkah ironi apabila seperti itu kejadiannya. Maka saat kita bermain makhluk gaib, bermain sedikit tentang hal yang gaib, kita harus paham dulu lah seputaran keilmuannya supaya kita tidak terkecoh dan mudah dikecoh oleh makhluk gaib ini. Tadinya ingin bermain dengan makhluk gaib, jadi kita yang dimainin sama Betul, makhluk gaib betul. Iya, maka perdalam dulu ilmu pengetahuannya terkait hal itu. Mudah-mudahan bisa membedakan mana yang korin, mana yang jin liar, mana yang jin ngaku-ngaku ruh atau arwah manusia. Ya, begitu. Karena kalau seingat saya Gus, dulu Gus Iman sempat bahas juga, tidak ada itu arwah gentayangan. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada mungkin jin yang mengaku-ngaku si manusia tersebut, atas karena sudah meninggal, dianggaplah oleh kita manusia yang masih hidup, dianggap itu arwahnya gentayangan. Padahal bukan dan tidak mungkin. Ya, mustahil lah gitu. Baiklah Gus Iman, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya Sama-sama. Seputar minimalisasi jin ruh, itu tadi ya Gus ya. Dan tentunya sedikit tambahan dari saya, harapan saya buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, jangan sampai ada yang beranggapan makhluk gaib yang pernah kita panggil, kita tampilkan melalui mediator itu dianggap ruh oleh sahabat. Ya, jangan sampai, karena kalau sampai ada yang beranggapan itu ruh, saya tidak ikut-ikutan. Itu bukan pemahaman dari saya. Ya. Jadi ketika teman-teman tanya, Sri itu dulunya masa hidupnya seperti apa, yaitu pertanyaan yang yang kurang tepat lah, kurang tepat tempatnya, karena memang yang kita panggil ini adalah bangsa jin. Dan jin itu saat kita panggil masih mau ngobrol, artinya dia pun belum mati. Maka tidak perlu dipertanyakan masa hidupnya seperti apa gitu loh. Iya, begitu. Baiklah Gus, cukup sekian obrolan kita Gus ya. Monggo. Semoga pembahasan ini bisa menjadi tambahan wawasan buat pemirsa. Amin. Ya, mudah-mudahan. Supaya tidak gampang terkecoh dengan dengan isu-isu atau peristiwa-peristiwa yang mengatakan bahwa orang-orang bisa memanggil ruh ya Gus. Oke. Baiklah pemirsa Kelana Masa, cukup sekian obrolan saya bersama Gus Iman. Jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Oke, pamit kita Gus. Monggo. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.